Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Al-Falah yang semoga kita semua dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai dengan malam hari ini, malam yang ke-28 dari bulan Rajab 1445 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jal limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala at-taufiq. Taufik artinya adalah kemudahan, kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap kita sehingga kita bisa menjalankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, baik amalan yang wajib maupun amalan yang nafilah. Dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar semua amalan yang kita usahakan dalam kehidupan kita di dunia ini diterima di sisinya kelak ketika kita harus menghadapnya. Allahumma amin. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita berada di akhir daripada bulan Rajab, di malam yang ke-28. Biasanya di bulan Rajab sebagian dari kaum muslimin atau kaum muslimin pada umumnya
negeri kita Indonesia, mereka memperingati yakni malam Isra dan Mi'raj. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Isra dan Mi'raj dia adalah satu peristiwa besar di dalam lembaran sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengadakan Isra Mi'raj dengan hikmah yang agung. Ketika itu juga sekaligus sebagai bentuk ujian kepada kaum muslimin yang telah beriman kepada beliau, dan termasuk ujian kepada kaum muslimin secara umum, tak terkecuali kita yang hidup di akhir zaman ini. Ikhwati fillah, di sini yang ingin saya sampaikan yang pertama, ikhwati fillah, barakallahu fikum, terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dia adalah satu peristiwa besar di dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita imani, wajib kita yakini keberadaannya. Dan para ulama seringkali di dalam pembahasan kitab-kitab akidah menjelaskan tentang benarnya peristiwa Isra dan Mi'raj, karena peristiwa ini diingkari oleh sebagian dari kaum muslimin. Ini mereka orang-orang yang mengedepankan akal atau logika, sehingga kemudian menurut mereka peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan satu peristiwa yang tidak bisa diterima oleh akal sehat, kemudian mereka menolaknya, dan ini merupakan satu kebatilan. Maka di malam hari ini, ikhwati fillah, sedikit kita akan membahas tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa artinya Isra dan apa artinya Mi'raj? Ikhwati fillah, secara bahasa Isra itu diambil dari kata asra yusri, Isra'un, yang secara bahasa maknanya adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari. Jadi siapa saja yang dia melakukan perjalanan jauh di malam hari, dia dikatakan Isra secara bahasa. Misalkan saya Isra dari Solo ke Jakarta, artinya saya melakukannya di waktu malam. Adapun maksud daripada Isra itu sendiri, yang dimaksudkan di sini adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram yang berada di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di kota Eilia di bumi Palestina. Adapun makna daripada Mi'raj, ikhwati fillah, Mi'raj secara bahasa diambil dari kata araja ya'ruju, artinya adalah naik. Mi'raj itu artinya adalah
tangga untuk naik. Itu kalau secara bahasa. Adapun yang dimaksud dari Mi'raj itu sendiri adalah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bumi menuju langit Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, yakni langit yang ke-7, untuk menerima perintah salat secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dalam suratul Isra. Di ayat yang pertama Allah taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Rasulullah Muhammad, pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi bumi yang ada di sekitarnya. Yani bumi yang ada Masjidil Aqsa di sana itu merupakan bumi yang diberkahi. Yani bumi Palestina ini bumi yang diberkahi. Jelas disebutkan di ayat ini. Linuriyahu min ayatina, agar kami Allah itu menampakkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu. Allah Ta'ala juga menyebutkan kisah Isra Mi'raj ini di dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18. Itu nanti bisa dilihat sendiri ya. Itu nanti bisa dilihat sendiri. Yang secara umum Allah Ta'ala menjelaskan di ayat 13 sampai 18 ini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mencapai Sidratul Muntaha bersama malaikat Jibril. Rasulullah melihat keindahan Sidratul Muntaha, melihat Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa, itu surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman. Dan di sana Rasulullah Muhammad SAW menyaksikan malaikat Jibril dalam sosok aslinya, dan dia Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah sholat. Itu. Ini dua tempat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Isra wal Mi'raj. Adapun dari hadis-hadis Nabi SAW, maka sangat banyak sekali. Itu. Kalau kita pernah belajar ilmu hadis atau pelajaran mustalah hadis, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu hadisnya mutawatir, sehingga tidak mungkin bisa kita tolak. Sehingga kata para ulama itu, siapa saja dari orang yang ngaku Islam kok kemudian menolak peristiwa Isra Mi'raj, mengingkarinya, maka dia itu kafir. Dia itu kafir. Jatuh pada kafiran karena menolak berita yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam banyak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj ini kapan terjadi? Bapak, ibu-ibu, adik-adik, terjadi 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi.
atau tahun 10 kenabian, di mana di tahun ke-10 kenabian itu Rasulullah beliau diuji oleh Allah dengan dipanggilnya dua orang yang sangat Rasulullah cintai dan dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan Nabi dan dakwah beliau. Dua orang tersebut adalah paman beliau sendiri Abu Thalib, yang Allah Ta'ala takdirkan Abu Thalib itu mati tetap di atas kesyirikan, kekafiran, belum masuk Islam, meninggal di tahun ke-10 kenabian. Dan selang beberapa bulan meninggal kemudian istri beliau Khadijah bintu Khuwailid, sehingga Rasulullah sebagai manusia beliau bersedih, berduka dengan meninggalnya dua orang yang beliau cintai tersebut. Itu. Adapun itu kapan itu secara pasti itu bulan dan tanggalnya Isra Mi'raj ini, Pak Bu, adik-adik, kita harus tahu tidak ada dalil yang jelas yang menunjukkan tentang kapan pasnya peristiwa Isra Mi'raj. Di kitab-kitab sirah Nabi atau sejarah Nabi hanya menjelaskan di 10 kenabian 2 tahun sebelum hijrah. Adapun bulannya kapan, para ulama itu berselisih. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, dan ini yang terbanyak. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal. Itu. Ada pula yang mengatakan di bulan Rajab. Hanya saja pendapat yang mengatakan di bulan Rajab ini justru pendapat yang paling lemah. Pendapat yang paling lemah itu. Ini jadi ikhwati fillah barakallahu fikum itu. Makanya di sini tidak penting kalau masalah kapan sih tanggalnya, pasnya itu. Ini tidak penting buat kita. Itu. Yang penting buat kita adalah kita mengilmui Isra Mi'raj itu, kita imani dan kita bisa merefleksikan, mengambil ibrah, pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri. Ini. Dan karena memang kaum muslimin di negeri kita mereka lebih condong itu pada bulan Rajab, maka tidak apa-apa momentum ini kita manfaatkan untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang masalah al-Isra'u wal Mi'raj ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tidak mungkin saya bacakan itu hadis-hadis yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj secara detail. Maka di sini saya akan membawakan kisah Isra Mi'raj ini secara umum saja, ikhwati fillah barakallahu fikum. Untuk kemudian nanti kita ambil ibrah atau manfaat di balik riwayat-riwayat ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini berawal bahwasanya ketika itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang berada di rumah beliau, sampai itu bagian bawah perut beliau dikeluarkan isinya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Dicuci dengan air Zam-Zam yang ada di dalam bejana yang dibawa oleh malaikat
Jibril. Kemudian ikhwati fillah, Jibril itu menuangkan satu tempat seperti mangkok itu, satu tempat bejana kecil yang berisi imanan wa hikmah, yang berisi keimanan dan hikmah, itu dituangkan, dimasukkan ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa pembelahan dada yang terjadi pada diri Rasulullah, dan ini yang kedua. Dan ini yang dijelaskan pula oleh Allah dalam surah Alam Nashrah Laka Sadrak. Bukankah kami Allah Ta'ala telah membelah dadamu? Jadi sahabat Anas bin Malik, Pak Bu, adik-adik, beliau mengatakan, ini ra'aitu atharal mikhyat fi sadri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, sungguh aku melihat bekas jahitan ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu siapa, Pak Bu, adik-adik? Dia itu pembantu Rasulullah, yang menjadi pembantu Rasulullah selama Rasulullah di Madinah. Anas bin Malik ini selama 10 tahun hidup di rumah Nabi. Jadi dia tahu ketika Rasulullah itu buka baju, nah pembantu kok ngelihat ada bekas belahan seperti jahitan di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembelahan dada ini benar adanya. Ini bukan kiasan, bukan seperti orang-orang yang mengingkari, dibelokkan kepada makna-makna yang tidak jelas. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Setelah selesai peristiwa itu, kemudian Jibril mendatangkan kendaraan buraq kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mendatangkan buraq, dan buraq itu dijelaskan di dalam hadis, buraq itu dabbatun fauqal himar wa dunal baghli. Dia adalah kendaraan itu yang ukurannya itu lebih besar dari keledai, tetapi di bawahnya kuda. Jadi dia tunggangan yang tidak tinggi, mirip seperti kuda, tapi di atasnya, di bawahnya kuda, di atasnya keledai. Ini kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah kemudian menunggangi buraq tersebut didampingi oleh malaikat Jibril, dan kata Rasulullah, buraq ketika itu dia sekali melangkahkan kaki bisa mencapai jarak muddal basar, sejauh mata memandang. Ini. Dan sampailah Rasulullah dengan cepat di Masjidil Aqsa, di bumi Palestina, di kota Elia, tempat Masjidil Aqsa berada di sana. Sesampainya di sana, Rasulullah kemudian menambatkan buraq, diikat di satu tiang di luar Masjid Al-Aqsa. Kemudian Rasulullah diperintahkan Jibril masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Dan di Masjidil Aqsa ketika itu dipenuhi oleh manusia, yang malaikat Jibril ketika itu menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya itu berisi al-anbiya, para nabi dan para rasul yang dahulu pernah Allah Subhanahu wa taala utus sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus.
mereka semua berkumpul di Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah ditanya oleh para sahabat, kam ada duha ula, itu kam al anbiya, berapa jumlah mereka para nabi yang ada di situ? Rasulullah menjawab, mi'atun wa arba'un wa isruna alf, 124.000 para nabi berkumpul di tempat itu. Para sahabat bertanya lagi kepada Rasul, wa kami rusulu minhum, dan berapa dari sejumlah besar itu yang menjadi Rasul? Jadi tidak semua nabi itu Rasul, bapak-bapak, ibu-ibu. Kedudukan Rasul itu lebih tinggi dari nabi, sehingga yang menjadi Rasul lebih sedikit. Rasulullah ketika ditanya berapa jumlah Rasul dari mereka, Rasulullah menjawab jumlah mereka itu adalah 300 wa 13 rasulan, 313 Rasul. Maka ini sekaligus ilmu buat kita ya. Berapa sih jumlah nabinya Allah? 124.000. Yang dijelaskan dalam Al-Quran 25 itu. Yang dihafalkan itu, diajarkan di bangku sekolah itu 25. Tapi keseluruhan ada 124.000. Adapun jumlah Rasul ada 313. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Rasulullah kemudian diperintahkan untuk mengimami semua dari para nabi. Rasulullah sholat 2 rakaat menjadi imam. Dan setelah selesai dari mengimami sholat, Jibril ketika itu mendatangkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bejana. Itu bejana inaun fihi laban wa inaun fihi khamr. 2 bejana. Yang satu bejana isinya susu, yang satu lagi bejana atau baskom isinya khamr. Rasulullah suruh pilih yang mana kamu? Rasulullah ketika itu memilih susu. Jibril ketika itu berkata kepada Rasulullah, alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah membimbingmu kepada fitrah. Ini Rasulullah milih susu. Rasulullah pun minum. Dan setelah selesai dari minum susu, ikhwati fillah, Rasulullah kemudian dimi'rajkan itu oleh Jibril beserta Buraq. Rasulullah naik dari permukaan bumi yang ada Masjid Al-Aqsa ketika itu, naik sampai dengan langit yang pertama. Ketika sampai langit yang pertama, Jibril ketika itu meminta dibukakan pintu. Malaikat membukakan pintu bagi Jibril. Kemudian malaikat bertanya, siapa yang bersamamu? Dijawab, dia adalah Muhammad Rasulullah. Maka para malaikat pun mengucapkan salam dan sambutan kepada Rasulullah. Di sana ikhwati fillah, di langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan sosok seseorang yang tinggi besar. Tingginya itu 60 zira'. 60 zira'. 1 zira' itu seberapa Pak Bu? 1 zira' itu dari mulai ujung jari sampai siku. Ini namanya zira'. Ini namanya zira'. Ya kurang lebih setengah meter lah. Rata-rata zira'nya orang Indonesia itu taruhlah 50 cm atau 60 cm lah. Kurang lebih itulah. Tidak sampai 1 meter. 60. Taruhlah misalkan itu setengah meter 50 cm berarti 30 meter. Itu. Sosok manusia yang sangat tinggi besar.
Dan di kanan dan di kirinya itu ada bayang-bayang hitam yang sangat banyak. Dan disebutkan ikhwati fillah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril bertanya, manhu, siapa dia ini? Dia ini siapa? Jibril ketika itu menjawab, hadza abuka Adam, ini bapakmu Adam, ini sosok Nabi Adam. Adapun bayang-bayang hitam yang ada di kanan kirinya yang banyak itu dzurriyyatuhu, cucu-cucunya, anak cucunya. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari bahwasanya Nabiullah Adam setiap kali melihat ke arah kanan kullama iltafata ila yaminihi dhahik. Setiap kali Nabi Adam itu melihat ke arah kanan, Nabi Adam tertawa. Wa kullama iltafata ila shimalihi baka. Sebaliknya Nabi Adam ketika melihat ke arah kiri menangis. Maka Nabi Muhammad pun heran, kenapa kok tertawa dan menangis? Dijawab oleh Jibril, itu Adam kalau dia lihat ke kanan melihat umatnya yang besok bakal masuk surga, sehingga dia tersenyum tertawa. Adapun setiap kali melihat ke sebelah kiri dia menangis, karena yang di sebelah kirinya Adam, dia adalah cucu-cucunya yang besok bakalan masuk neraka. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwati fillah, Rasulullah diajak lagi oleh malaikat Jibril untuk naik sampai dengan langit yang kedua. Di langit yang kedua Rasulullah berjumpa dengan Nabiullah Yusuf. Berjumpa sebelum langit, itu langit ketiga. Langit kedua disebutkan di sini. Rasulullah di langit yang kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Dan Rasulullah menyebutkan tentang ciri-ciri Nabi Isa. Dia seseorang yang berkulit putih kemerah-merahan. Tidak tinggi dan tidak pendek. Penampilannya segar. Penampilannya segar dan basah rambutnya. Sehingga setiap kali Nabi Isa itu menundukkan kepalanya terjatuh butir-butir air. Rasulullah sampai menjelaskan seperti itu. Kemudian Rasulullah naik ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga berjumpa dengan Nabiullah Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah mengatakan, ra'aituhu utiya satrul jamal. Sungguh aku melihat Yusuf, dia adalah seseorang yang diberikan ketampanan separuh penduduk bumi. Ketampanan, kegantengan separuh penduduk bumi. Memang betul-betul seorang yang sangat rupawan. Nabi Yusuf pun menyambut Rasulullah. Beliau pun naik ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Dan Nabi Harun ketika itu kata Rasulullah, manzaruhu syaikhan jalilan. Penampakannya itu seperti seseorang yang syekh, seorang yang tua, yang jalilan, yang terhormat, yang mulia. Kemudian naik ke langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Idris. Nabi Idris disambut Rasulullah naik ke langit yang keenam, berjumpa dengan Nabiullah Musa kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nabi Musa kata Rasulullah kulitnya coklat, sawo mateng dan tubuhnya itu kekar. Dikatakan dia itu seperti
itu asadus sanuah, seperti singa. Itu seperti singa, artinya seorang yang gagah, seorang yang gesit ini. Dan Rasulullah kemudian diajak lagi oleh Jibril naik ke langit yang ke-7. Langit yang ke-7. Perjalanan Rasulullah itu di langit yang ke-7 ini, Rasulullah melihat ada Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu apa? Masjid yang berada di atas langit yang ke-7, yang di dalamnya itu ada Ka'bah yang sebenarnya. Ada Ka'bah yang setiap hari, kata Rasulullah, dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang apabila malaikat tersebut keluar tidak balik lagi. Kita bayangkan berarti sejak diciptakannya Baitul Ma'mur, setiap hari ada 70.000 malaikat yang kalau sudah masuk tidak balik lagi. Berarti jumlah malaikat itu seberapa banyak? Hanya Allah Ta'ala yang tahu, ikhwati fillah, banyaknya para malaikatnya ini. Dan Rasulullah ketika itu melihat sosok Nabiullah Ibrahim berada di luar Baitul Ma'mur ini. Rasulullah SAW berjumpa dengan beliau Nabi Ibrahim, dan kata Rasulullah, huwa asbahun nas bi sahibikum, dia itu manusia yang paling mirip dengan sahabatmu ini. Kira-kira siapa maksud sahabatmu ini? Yang dimaksudkan Rasulullah sendiri itu. Jadi Ibrahim itu mirip dengan Rasulullah sosoknya. Ya, karena memang Nabi Ibrahim itu kakeknya Rasulullah. Dari jalur anaknya yang bernama siapa? Yang bernama siapa? Ismail. Dari jalur Nabiullah Ismail. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Selama Rasulullah itu melewati satu langit demi satu langit, di sana ada banyak itu peristiwa-peristiwa yang dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya saya sebutkan sebagian. Yani Rasulullah melihat ada seseorang yang dia itu berenang di sungai darah, dan ketika dia sampai ke tepian itu, seseorang tersebut kemudian mulutnya dibuka oleh para malaikat, dimasuki batu-batu yang banyak, sehingga akhirnya dia pun tenggelam di dalam sungai darah tersebut. Itu kemudian diulang lagi, begitu seterusnya. Rasulullah bertanya kepada Jibril, itu man haula, siapa mereka itu? Kok diperlakukan seperti itu? Dikatakan oleh Jibril, haulai akalatu malil yatama. Mereka itu orang-orang yang dulu ketika di dunia memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Harta anak yatim itu amanah ya, harus dijaga. Tidak boleh kita menzalimi anak yatim, dipukili, diurii, diambili hartanya. Itu dosa besar. Dosa besar. Peristiwa yang lain yang dilihat Rasulullah SAW, beliau melihat ada orang-orang yang perut mereka itu besar. Mereka dilemparkan dari ketinggian ke permukaan bumi. Perut mereka besar-besar dilemparkan. Kemudian mereka diinjak-injak. Itu. Rasulullah pun bertanya, man haula, siapa mereka? Dijawab, haulai akalatur riba. Mereka itu para pemakan riba ketika hidup di dunia. Kemudian Rasulullah juga melihat ada orang-orang yang diberikan hidangan yang lezat itu. Namun mereka meninggalkan hidangan yang lezat, justru memakan
hidangan-hidangan yang jelek lagi berbau busuk anyir. Rasulullah heran kenapa mereka memilih makanan-makanan yang busuk dan anyir. Dikatakan oleh Jibril, haula'i zunat, mereka itu para pezina itu. Dan peristiwa-peristiwa lain ikhwati fillah ini diantaranya. Jadi Rasulullah ditampakkan oleh Allah gambaran dari sampai 3 kali berjumpa Allah Ta'ala putuskan laka khamsun walana khamsun, bagimu 5, bagi kami 50. Sehingga kewajiban sholat atas kita orang Islam 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya itu. Dan setelah selesai Nabi Muhammad diturunkan kembali oleh malaikat Jibril, dikembalikan ke bumi Makkah. Dan keesokan paginya, Pak, Bu, adik-adik, Rasulullah SAW beliau duduk di sisi Ka'bah memanggil manusia. Rasulullah menjelaskan apa yang telah beliau alami. Maka inilah ujian atau diantara ujian terbesar Rasulullah. Rasulullah dikatakan sebagai orang gila, orang yang ngaco, orang yang ngawur, orang yang ngimpi. Sudah ucapan-ucapan yang jelek diarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai sebagian dari mereka yang sudah masuk Islam itu murtad. Ini sahih hadisnya. Itu. Karena dianggap Rasulullah sudah kelewat ini. Sudah kelewat batas nih. Masa satu malam bisa sampai Palestina. Mereka dengar Palestina, tapi tidak setiap mereka pernah sampai Palestina. Itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ikhwati billah, ketika Rasulullah disidang oleh Abu Jahal depannya orang-orang, ceritakan kepada kami itu bagaimana Masjid Aqsa yang kau lihat itu. Karena di sana ada pemuka Quraisy yang pernah sampai sana. Rasulullah menjelaskan Masjidil Aqsa seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan Allah Ta'ala menampakkan Masjidil Aqsa kepada Rasulullah sehingga beliau bisa menjelaskan. Pemuka Quraisy yang pernah sampai sana itu membenarkan sodaqah Muhammad, benar Muhammad, benar Muhammad. Tapi mereka tetap kafir. Tetap kafir. Mereka datangi Abu Bakar. Abu Bakar, itu sahabatmu sudah ngawur tuh, makin ngaco ngomongnya. Itu. Dia berkata begini. Apa jawaban Abu Bakar? In kana kama qala faqad shadaq. Kalau seandainya dia memang bicara seperti itu, dia benar. Abu Bakar tidak dengar langsung, belum dengar langsung dari Nabi, dari omongannya orang, tapi Abu Bakar langsung benerin. Itulah sebabnya Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakrin, innaka antas siddiq. Abu Bakar, kamu itu memang siddiq. Dari sini kita tahu ya, gelaran as-siddiq bagi Abu Bakar itu dari Nabi. Terkait dengan peristiwa apa, Pak Bu? Isra Mi'raj. Itu. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini bahkan Rasulullah ketika itu untuk membuktikan kebenaran ucapan beliau, Rasulullah itu tahu. Itu. Rasulullah tahu, bisa menyebutkan nanti berapa hari lagi rombongan kalian itu yang dipimpin si fulan bin fulan ini akan sampai sini. Dia berasal dari Syam, betul. Artinya Rasulullah ketika Isra melewati mereka. Yang ketika itu sedang perjalanan balik ke Mekah. Benar apa yang diucapkan Rasul. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini kisah singkat daripada Isra Mi'raj. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Saya akan menyebutkan banyak pelajaran, hanya singkat saja. Yang pertama ikhwati fillah, di antara hikmah Isra Mi'raj,
Allah Ta'ala ingin menghibur Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Isra dan Mi'raj gitu. Maka tidak mengapa itu kita itu ya refreshing itu tidak apa-apa, itu tamasya rekreasi tidak ada masalah selama memang tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada pelajaran tentang agungnya perintah sholat. Sampai-sampai Allah Ta'ala memerintahkannya saja secara langsung kepada Nabi, tidak melalui malaikat Jibril, tapi Nabi Muhammad langsung dipanggil untuk naik menghadap Allahu Azza wa Jalla. Dan kita harus tahu, sholat itu kewajiban yang paling wajib, yang apabila ditinggalkan dengan sengaja menyebabkan seseorang itu jatuh pada kekafiran. Rasulullah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka itu sholat. Siapa yang berani meninggalkan secara sengaja, dia telah kafir. Maka jangan pernah meninggalkan sholat. Pak, Bu, adik-adik, sholat ini yang bedakan kita itu orang Islam atau orang kafir itu sholat. Sebagaimana disabdakan Nabi. Ini pelajaran yang ketiga apa Bapak Ibu rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga adalah kita bertambah yakin dari riwayat-riwayat ini tentang di manakah keberadaan Allah. Di manakah Allah, Pak Bu, adik-adik? Allah itu ada di mana? Allah ada di atas ars. Di atas maksudnya di atas langit. Di atas langit, di atas arsnya, di atas singgasananya Allah Azza wa Jalla. Ini akidah, Pak ya, Bu, adik-adik yang harus kita yakini. Jadi kalau ditanya Allah di mana, Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Kalau kita mengatakan Allah ada di mana-mana itu salah. Allah di tempat-tempat kotor, tidak. Zatnya Allah di atas langit itu jelas tak terbantahkan. Ilmunya Allah yang mengitari kita, sehingga dimanapun dan kapanpun kita, Allah Ta'ala itu tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ini yang harus kita pahami. Allah ada di atas langit. Makanya Rasulullah ketika menerima perintah Allah ini Mi'raj, naik ke atas langit. Yang terakhir yang ingin saya singgung dari hikmah Isra Mi'raj ini adalah apa, ikhwati fillah, tentang kedudukan Masjidil Aqsa dan bumi yang di sana ada Masjidil Aqsa, yakni bumi Palestina. Jadi kita ini ada ikatan emosional dengan mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin yang di Palestina. Itu mereka saudara kita seagama, seakidah itu. Dan bumi Palestina itu juga bumi kita kaum muslimin. Masjidil Aqsa itu salah satu dari 4 masjid yang mulia di muka bumi ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid An-Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa, dan yang keempat Masjid Quba. Ini 4 masjid yang punya keutamaan. Dan keutamaan sholat di Masjidil Aqsa itu apa, Pak Bu? Hadisnya sahih. Siapa saja yang melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa, dia berangkat ke sana sholat 2 rakaat, roja'a ka yaumi waladathu ummuh. Dia akan pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya seperti dahulu dia keluar dari perut ibunya.
keutamaan ini cuma ada pada ibadah haji dan sholat di Masjidil Aqsa. Makanya tidak rugi Pak Bu, tidak rugi. Kata para ulama itu yang diampuni oleh Allah dosa besar dan dosa kecil, ibadah haji dan sholat di Masjidil Aqsa. Tidak rugi kalau kita punya duit, kita umroh plus ziarah Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat di sana. Dosa-dosa kita diresiki kabeh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf kalau kita nunggu ibadah haji belum tentu kita bisa sampai ke sana. Dibanding apa pertimbangannya biaya yang mahal, yang kedua pertimbangan antrean. Untuk Jawa Tengah itu Bapak-bapak Ibu-ibu antrenya 32 tahun. 32 tahun. Dan belum lama pemerintah melalui DPR itu memutuskan biaya haji tahun 2024 sebesar 96 juta sekian. Hampir 100 juta. Hampir 100 juta. Nah, itu kesian kalau orang-orang menengah ke bawah yang nyelengi abot, biaya haji naik menjadi 2 kali lipat lebih. Ini artinya apa ikhwati fillah? Kalau kemungkinan kita mengharapkan pahala keutamaan besar menggoni haji kesuwen, ada duit umroh dulu. Kalau duitnya ada lebih, umroh plus Masjidil Aqsa, sholat di sana supaya dosa-dosa kita dibersihi oleh Allah Azza wa Jal. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah. Durasinya 56 menit itu 19 detik berjalan. Monggo masih ada waktu 4 menit menuju 1 jam. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Monggo silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Monggo Pak. Kelompok kaum muslimin ini berbeda pendapat kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi. Bagaimana pendapatnya? Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang membid'ahkan, ada yang tidak membid'ahkan. Iya Pak. Tentang peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj itu, peringatan nanti Ramadan Nuzulul Quran. Saya tanya, mereka yang melakukan peringatan-peringatan itu, niat mereka apa Pak? Mereka menganggap itu ibadahkah? Ibadah atau tidak? Ya, mereka mengatakan itu satu bentuk ibadah. Kita memperingati itu dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidahnya seperti ini Pak. Kaidahnya adalah laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya itu perkara kebaikan, ibadah ketaatan, maka mereka Rasulullah dan para sahabat akan lebih dahulu melakukannya sebelum kita. Makanya kalau itu dikatakan ibadah ketaatan, mana dalilnya? Itu. Jadi hukum asal ibadah Pak, Bu, adik-adik itu tidak ada sampai ada dalil. Sebaliknya kalau kita ngomong urusan dunia, hukum asalnya itu boleh sampai ada yang melarang. Makanya contoh, kalau ada orang misalkan mengharamkan batik haram, kita minta mana dalil yang mengharamkan batik. Nah, itu. Paham ya? Urusan dunia hukum asalnya boleh, tapi kalau urusan agama hukum asalnya tidak boleh Pak, tidak ada sampai ada dalil yang menunjukkan. Makanya kalau itu dianggap ibadah, kita minta dalil. Jadi jangan dibalik, urusan ibadah mana larangannya ya. Gimana mau dilarang, wong itu tidak ada zaman dulu. Paham nggih? Itu. Jadi semua ibadah
Semua bentuk ketaatan itu harus dibangun di atas dalil. Dan itu yang dijelaskan Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan amalan yang tidak ada perintah kami, maka tertolak. Gitu. Makanya ketika para ulama mengingatkan bahwa peringatan-peringatan itu apabila dianggap sebagai satu bentuk ketaatan, maka itu bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi SAW, itulah pendapat yang benar. Itulah pendapat yang benar. Jadi ibadah tidak bisa kita pakai perasaan. Itu. Tidak bisa juga kita pakai pertimbangan akal. Itu karena akal itu sifatnya relatif. Relatif. Kalau dalil itu baku. Baku. Itu jawaban saya, Pak. Wallahu taala alam. Masih adakah, Pak, Bu? Tidak ada. Kalau tidak ada kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita simak, kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat setiap kita yang mendengarkannya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.